Saya didiagnosa dokter kena kanker usus besar karena saya didiagnosa kanker, jadi harus hidup lebih sehat. Jadi saya berusaha untuk tanam sendiri untuk hari-hari kebutuhan saya makan. Dari saya masuk rumah sakit, dioperasi, itu di rumah sakit sediain cuma botol 2 dari rumah sakit dikasih untuk pasien gitu. Kita udah pakai kan plastiknya, saya kumpulin aja itu. Jadi saya berpikir itu untuk media tanam saya, karena dulu di rumah juga tanahnya juga nggak ada tempat ya untuk tanam gitu. Selamat pagi semua. Iya, ini kering ya. Kasihan ya kamu ya, kering ya. Ntar disiram ya. Nama saya Vera Suwarni. Kesibukan hari-hari itu ibu rumah tangga. Karena saya didiagnosa kena kanker ya, jadi harus hidup lebih sehat, sayuran sehat. Jadi saya berusaha untuk tanam sendiri untuk hari-hari kebutuhan saya makan. Penyiramannya masih sistem manual supaya lebih banyak bergerak. Sejak tahun 2021 saya didiagnosa dokter kena kanker usus besar. Awalnya itu diketahuinya tuh karena dari BAB-nya tidak seperti biasa, warnanya itu ya rada kemerahan gitu, rada berlendir. Kemudian saya ada pemeriksaan ke dokter internis, itu bilangnya ambeien gitu ya. Tapi saya kalau ambeien itu kan saya searching ya di Google di mana itu tidak seperti itu gitu ya. Nah terus pindah ke dokter ya, terus kemudian saya lebih ini lagi harus kolonskopi, kayaknya mesti lebih jelas lagi kata dokter ya. Saya setelah pindah dokter lagi dia bilang harus kolonskopi. Setelah saya ceritakan karena memang di keluarga saya ada seperti mama saya, kakek saya juga itu kena kanker kolektoral ini ya, usus besar gitu, karena kanker usus. Jadi saya sendiri jadi ada warning gitu ya, supaya lebih jelas lagi apa sih ini yang ada di tubuh saya ini gitu. Akhirnya setelah menjalani kolonskopi, ya memang ada tumor itu. Nah kemudian ada kelanjutannya, dokter mengatakan memang harus dibuang. Akhirnya saya menjalani operasi itu dipotong 10 cm. 10 cm, kemudian disambung kembali. Puji Tuhan tuh saya diketahui itu lebih awal ya, jadi stadium awal juga tidak
menjalani kemo. Jadi setelah habis pemulihan setelah pasca operasi, jadi saya udah mulai belajar tuh untuk hidup sehat, tidak makan tepung, tidak makan gula gitu, seperti itu. Jadi hari-hari ya makan ya, sayur lebih banyak gitu. Halo, ini di kebun saya yang kedua di atas. Luasnya lebih kecil dari yang di bawah. Lebar 1 meter, panjang 3 meter. Diusahakan tanam bisa banyak, jadi dibikin rak-rak seperti ini. Menggunakan pakai barang-barang bekas, memanfaatkan barang-barang bekas. Untuk mengerjakan semua rak seperti ini ya, saya ngerjakan sendiri, ikat-ikat di atas juga menggunakan kawat ya, terus styrofoam bekas juga, terus menggunakan paralon. Ini juga menggunakan rak sepatu yang di gudang nggak kepake, saya ambil raknya gitu. Ikat-ikat menggunakan kawat aja. Kawat semua ini saya ikat sendiri. Ya otaknya harus berpikir terus supaya nanamnya bisa lebih banyak gitu. Karena lahannya memang kecil sekali. Jadi ya seperti itu ya. Harus lebih kreatif. Iya, awalnya itu dari saya masuk rumah sakit, dioperasi, itu di rumah sakit sediain cuma botol 2 dari rumah sakit dikasih untuk pasien gitu. 2 botol, sedangkan saya harus banyak minum. Jadi kan biasa beli itu kita 1 kotak yang isi 24 apa 16 itu ya. Jadi beli, nah kita udah pakai kan plastiknya, saya kumpulin aja itu. Jadi saya berpikir itu untuk media tanam saya, karena dulu di rumah juga tanahnya juga nggak ada tempat ya untuk tanam gitu. Nah, jadi harus ada wadah. Kalau misalnya pot itu kan besar-besar begini nggak cukup untuk tempat ya di rumah saya gitu loh tempatnya. Jadi pikir pakai ini plastik ini gitu. Di kebun ini saya usahakan membuat pupuk sendiri gitu, dari limbah rumah ya. Rendamannya dari pakai gula merah, dari kulit buah, kemudian air, kita kasih air, kita tutup. Ini sudah dari 3 bulan ya, 3 bulan yang lalu. Nah, kulit-kulit segala macam buah lah yang kita makan hari-hari gitu. Baunya nggak bau ya, kayak seperti tape dia baunya, asam-asam tape gitu. Cuma diambil airnya kita sedikit aja, kita kembali tutup, kita campurkan dengan air, kita aduk ya biar rata. Karena kita berkebunnya, kita melakukan aktivitas tiap hari begitu ya. Habis saya olahraga pagi ya, jalan keliling
perumahannya kompleks ini subuh. Kemudian saya melakukan aktivitas untuk mengurus pohon-pohon saya ya, tanaman yang saya harus konsumsi gitu. Sekalian saya juga ada petik-petik untuk saya makan nantinya. Jadi juga banyak gerak ya, karena saya juga siram ke sana kemari gitu, angkat apa gitu, banyak bergerak. Terus di sini juga langsung matahari, kita langsung jemur aja sembari melakukan gerakan gitu. Jadi udah seperti olahraga aja udah hari-hari gitu. Juga bikin kita jadi happy karena lihat tubuh kita ini subur gitu. Hiburan lah, seperti hiburan aja tiap hari, tiap pagi-pagi sudah ada hiburan, senang hatinya. Hari ini saya mau panen hasil kebun saya yang sudah memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. 85% saya harus makan sayur, jadi saya ambil dari kebun saya sendiri. Hampir nggak beli ya saya untuk kebutuhan saya sayuran. Ini samhong, sawi samhong kita akan petik. Ini sawi pahit ya, sayur sawi pahit. Kita gunting. Setelah didiagnosa kanker usus besar ini ya, saya belajar untuk hidup sehat ya. Pola makannya juga saya rubah. Yang biasanya pagi saya makan berat seperti makan nasi langsung gitu, karbohidrat gitu. Saya ganti jadi buah gitu, makan buah, terus kemudian jus gitu. Terus nanti sekitar jam 11 atau jam 12 gitu, saya baru makan nasi juga. Nasinya juga nasi merah ya gitu. Berusaha untuk makan yang tidak mengandung gula gitu. Untuk sayuran, saya supaya makannya saya lebih variasi, saya jadi berusaha untuk tanam lebih banyak yang lain-lain gitu ya, nggak satu macam gitu, nggak satu jenis, bermacam-macam gitu. Paling yang tidak saya tanam seperti kayak lobak, wortel, itu kayak brokoli ya, karena memang lahannya sempit. Sebetulnya kalau bisa lahannya besar tuh saya pengen tanam semua. Cuma kayak tanam ini ya lahannya kecil. Jadi ya begini yang dapat. Ini sayuran pagoda. Saya memanfaatkan paralon, bisa juga tumbuh sebesar ini. Ini beberapa dari hasil kebun atas saya yang bisa saya konsumsi dari kebun atas. Mari kita ke kebun bawah saya untuk mengambil hasil kebun lagi. Selanjutnya kita akan panen bayam Filipin ya.
Kalau mau panen tinggal petik, nanti kita ambil daunnya, nanti ini sisanya kita tinggal tancap. Ini bayam Filipina bisa dimasak, bisa ditumis, bisa untuk disalad juga bisa, enak. Dimasak kuah juga boleh. Saya setelah belajar untuk hidup sehat ini, saya lebih banyak 85% itu saya makan tuh yang mentah gitu. Jadi dicuci, rendam garam sama aja gitu, rendam garam, terus makan aja, dicampur-campur aja. Karena tiap hari saya petik juga dari bawah kan, cabut semua, jadi petik dari bawahnya, potong campur-campur. Ntar tinggal yang tidak ada saya tanam seperti wortel kayak gitu, terus saya campur gitu, tomat gitu, campur-campur aja gitu. Kita makan konsumsi gitu. Memang awalnya ya karena udah biasanya makannya enaknya kayak lodeh, udah ada ini rasa apa begitu ya. Tapi lama-lama terbiasa juga karena jadi enak aja sih. Ya harus lebih banyak makan serat memang. Ya, manfaat berkebun yang membuat kita jadi hatinya jadi happy terus gitu. Hasil panennya ya bisa kita konsumsi juga gitu tiap hari. Hampir saya hampir nggak beli itu kalau jenis sayuran-sayuran nggak beli. Paling kayak lobak, tomat saya beli, wortel gitu. Tiap hari nggak ada beli. Saya pasti ambil dari ini sih gitu. Dan saya tuh kalau makan sayur tuh selada tuh banyak. Satu piring gitu. Karena kan 85% dari karbohidrat, saya lebih 85% itu sayuran semua. Sekarang kita memupuk tanamannya dengan cangkang telur yang sudah saya blender ya. Penanamannya secara organik karena juga kan pupuknya kan kita bikin sendiri juga kan dari limbah yang ada di rumah gitu. Terus kita bikin sendiri, kita aplikasi, bisa dari cangkang telur, dari kulit pisang, juga bisa dari macam-macam yang biasa kita hari-hari ada.
pakai gitu. Barang bekas juga ya, sumpit. Beli bakmi, nggak dipakai, kita kumpulin. Bisa buat gemburin ini tanahnya. Karena ini medianya kecil, jadi kita harus rajin. Harus rajin dia gemburin juga. Supaya subur. Tanamannya lebih subur ya. Jadi dia nggak keras. Kalau misalnya lagi terserang hama itu saya tiap hari saya semprot ya, ganti-ganti. Misalnya hari ini bawang merah, besok jahe, besok cabai. Semua yang dari media sosial biasa saya coba semuanya. Itu tiap hari saya semprot gitu. Semprot di belakang, bolak-balik semprot gitu. Supaya benar-benar hilang. Ini adalah salah satu pestisida alami yang biasa saya gunakan untuk tanaman kebun saya. Ini minyak sayur sebagai perekat ya, kita masukkan setelah dia mendidih. Mari kita berkebun untuk teman-teman yang ingin berkebun juga. Kalau ada lahan yang tidak terpakai bisa kita gunakan untuk kita bisa tanam. Kalau lahan terbatas ya pinter-pinter kita aja untuk menatanya ya, bikin. Seperti saya usahakan supaya bisa lebih banyak ya, jadi bikin rak seperti ini. Pasti bisa sih kalau biar belahan kecil. Ini saya cuma segini loh besarnya nih. Tuh, semeter juga kayaknya nggak ada ya. Tuh, cuma ini lebar tangan begini aja. Bisa untuk kebutuhan makan kita hari-hari bisa. Hasilnya juga kan lebih sehat untuk keluarga kita. Lebih mandiri, bisa lebih mandiri.